Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso MT PhD. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Umar Ma'ruf SH SPN PhD selaku Wakil Rektor 1. Yang kami hormati Wakil Rektor 2 Ibu Dr. Anda Haji Eni Widjanti MSI. Yang kami hormati Bapak Muhammad Komarudin MSc PhD selaku Wakil Rektor 3. Yang kami hormati Kepala LPKA Unisula Ibu Dr. Gigi Andina Putri Kusuma SPKG. Yang kami hormati Saudara Ardian Saputra selaku Ketua BMPT Unisula. Yang kami hormati Saudara Andika Prasetyo selaku Ketua Pekan Ta'aruf Unisula 2020. Dan yang kami muliakan para hadirin tamu undangan yang berbahagia serta peserta Pekan Ta'aruf Unisula 2020 yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan ihsan serta kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara yang insya Allah barokah ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang benar dan terang serta meninggalkan kegelapan dalam kehidupan ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada peserta Pekan Ta'aruf Unisula 2020 dengan tema Generasi Z sebagai pembaharu yang produktif, kreatif, dan inovatif demi Indonesia yang gemilang. Tepuk tangan semuanya. Baik, sebelum memasuki acara pembukaan pada hari ini, perkenalkanlah kami Muhammad Saidul Bari dan saya Diva Puspita Islami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga ialah menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, himne dan Mars Unisula. Acara yang keempat adalah sambutan-sambutan. Acara yang kelima adalah penayangan short movie. Acara yang keenam adalah sosialisasi dan acara yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita awali acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars dan himne Unisula. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Terima kasih, hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu Gema Wahyu Ilahi yang akan dilantunkan oleh Saudara Fahmi Labib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاسلوها إن كنتم صادقين. قل فأتوا بالتوراة فاسلوها إن كنتم صادقين. صدق الله
Terima kasih kepada Saudara Labib. Memasuki acara yang keempat yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pekan Ta'aruf Unisula 2020 tingkat mahasiswa. Kepada Saudara Andika Prasetyo kami persilahkan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat pagi teman-teman sekalian, selamat pagi adik-adikku tersayang yang ada di rumah, yang saya cintai dan saya banggakan. Yang terhormat Bapak Rektor Unisula, Pak Bejo Santoso, yang terhormat Bapak Komarudin, Wakil Rektor 3, yang terhormat Ketua LPKA Ibu Andin, yang terhormat Presiden PEM Unisula Mas Ardian beserta jajarannya, yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman kepanitiaan Pekan Ta'aruf Gelombang 2 2020 dan adik-adik maba yang ada di rumah. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini dan insya Allah 4 hari ke depan atau 3 hari ke depan kita diberikan kesehatan, keselamatan dalam mengikuti rangkaian acara Pekan Ta'aruf 2020. Sholawat serta salam tidak lupa kita semua haturkan kepada Nabi besar baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang terang benderang. Teman-temanku sekalian, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku sekalian, saudara sebangsa tanah airku, dan adik-adik maba sekalian yang ada di rumah, pada peristiwa hari ini kita mengalami bersama. Hari ini kita dirumahkan, hari ini kita hanya duduk di rumah, tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa berkuliah secara langsung, tidak bisa tatap muka antara saya dengan adik-adik semua yang ada di rumah, antara adik-adik dengan para dosen-dosen sekalian yang ada di fakultas, antara adik-adik dengan Civitas Akademika Unisula. Saya teringat dengan peristiwa pengeboman di Jepang. Pada waktu itu Perang Dunia Kedua, Jepang dibom oleh Amerika pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, pengeboman yang pertama. Kemudian pengeboman yang kedua pada tanggal 9 Agustus 1945, Jepang dibom lagi di kota Nagasaki. Kedua kota ini adalah kota pusat perekonomian Jepang pada waktu itu. Kita bisa membayangkan teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, bahwa bagaimana perasaan Jepang saat itu, bagaimana down-nya orang-orang Jepang saat itu, rakyat Jepang saat itu, pemerintahan Jepang saat itu ketika mengetahui dan harus menghadapi fakta bahwa dua kota perekonomian yang paling sentral di Jepang luluh lantak dan sudah rata oleh tanah. Sama halnya dengan peristiwa hari ini teman-teman semua. Kita dipaksa untuk menghadapi kecenderungan kesehatan mental kita yang ada di rumah nanti untuk menghadapi stresor yang sangat banyak teman-teman. Tugas-tugas dan lain-lain, kemudian kehidupan sosial yang sebelumnya kita bisa bersendakura dengan teman-teman kita bebas di luar sana, itu semua direnggut semua karena adanya COVID-19. Yang bisa kita ambil hikmahnya teman-temanku semuanya, saudara sebangsaku, bahwa banyak sekali tembok-tembok besar yang menghalangi di depan mata kita semua. Bahkan tembok itu sangat dekat dengan kita. Akan tetapi bagaimana cara kita untuk mengambil hikmah dan mengambil solusi ke depannya. Kembali lagi ke kisah tadi di negara Jepang teman-teman. Pada waktu itu beberapa hari kemudian
setelah pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki, beberapa hari kemudian Kaisar Hirohito mengumpulkan pejuang-pejuangnya, mengumpulkan guru-guru yang masih tersisa, mengumpulkan para cendekiawan dan intelek-intelek yang masih tersisa di Jepang untuk membangun kembali negara Jepang. Sehingga kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa melihat faktanya sekarang bahwa negara Jepang menjadi satu-satunya negara termaju di dunia. Karena mereka masih mempunyai semangat satu kesatuan, semangat untuk membangun kembali negaranya dari keterpurukan. Hikmah yang bisa kita ambil teman-temanku semuanya, bahwa bukan seberapa besar atau seberapa banyak kita itu terkapar oleh permasalahan-permasalahan yang ada. Bukan seberapa lama kita itu terlalu diluluh lantakkan oleh dunia. Akan tetapi bagaimana apabila dalam bahasa psikologi ada yang namanya resiliensi, yaitu daya pantul kita, yang dimana sebelumnya kita itu telah luluh lantak, kita sudah down, dan bagaimana kita bisa untuk memantul dan kemudian kita bisa membangun kejayaan kita kembali. Mari kita menjadi manusia yang baru. Setidaknya ketika ada tembok besar COVID di belakang kita bisa masih melakukan kreativitas yang lainnya, inovasi-inovasi yang lainnya, produktivitas yang lainnya. Sehingga sama dan berhubungan dengan tema besar pada Pekan Ta'aruf 2020 ini, teman-teman. Bahwa mahasiswa harus menjadi insan yang produktif, kreatif, dan inovatif. Demi apa? Demi menuju Indonesia yang gemilang. Selaras dengan pernyataan Presiden kita, bahwa slogan kita saat ini adalah Indonesia Maju. Seenggaknya ketika kita pada bidang infrastruktur, kemudian ekonomi, kemudian kesehatan yang lainnya, masih kita berjuang untuk memperbaiki semuanya. Seenggaknya semangat kita jangan sampai luntur, tekad kita jangan sampai luntur. Sehingga saya juga teringat dengan seorang yang bijak pernah berkata, teman-temanku semuanya, bahwa mungkin COVID-19 ini, kalau misal mereka bisa bicara, ini mungkin mereka bisa mencaci maki kita. Mereka itu bisa mengejek-ngejek kita. Mereka bisa memotong tangan dan kaki kita. Tetapi mereka tidak bisa memotong tekad kita. Mereka tidak bisa melebur semangat kita, teman-teman semuanya. Sehingga kedepannya kita menjadi manusia baru, manusia yang lebih unggul, manusia yang bisa berproduktivitas, kemudian berkreativitas, dan kemudian berinovasi untuk Indonesia, untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Sekian, terima kasih teman-teman. Sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terus semangat, walaupun dalam kondisi COVID seperti ini, perkuliahannya tetap semangat. Kalau misal nanti sudah kita bisa bertemu secara offline, kita nanti bisa membangun Unisula, kemudian Indonesia yang lebih baik. Sekian dari saya teman-temanku semuanya, Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Andika Prasetyo. Sambutan selanjutnya yaitu sambutan Ketua BMPT Unisula kepada Saudara Ardian Saputra. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Bapak Pramdas Haji Pujo Santoso MT PhD. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1 Unisula, Bapak Dr. Haji Umar Ma'ruf SH SPNM HUM. Yang kami hormati Ibu WR2 Unisula, Ibu Dr. Anda Haja Eni Widayati MSI. Dan yang kami hormati Bapak Muhammad Komarudin STMSC PhD selaku Bapak Wakil Rektor 3 Unisula. Dan yang kami hormati Ketua LPK Unisula dan juga selaku Ketua Panitia Pekan Ta'aruf Unisula tahun 2020 tingkat universitas Ibu Dr. Gigi Andina Rizkia Putri Kusuma SPKG. Yang saya hormati Saudara Andika selaku Ketua Panitia Pekan Ta'aruf 2020 tingkat mahasiswa beserta seluruh panitia dan juga seluruh wali jamaah yang berkesempatan, dan juga
telah berkontribusi aktif untuk mensukseskan agenda Pekan Taruh 2020 ini, dan juga yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh mahasiswa baru Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2020. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kita masih diberikan kesehatan sampai pada hari ini, dan juga salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda besar Nabi Agung Muhammad SAW yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelumnya izinkan saya sedikit memberikan sepatah dua kata, dan juga sebelum saya memulai, sambut salam perjuangan saya, salam cinta dan salam perjuangan sebagai seorang mahasiswa. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Memasuki bulan ke-7 pandemi COVID-19 di Indonesia, dan juga sejak Desember tahun 2019 kita ketahui bersama bagaimana pandemi ataupun virus corona ini sudah menyerang dunia dan juga menyerang Indonesia di bulan Maret tahun 2020. Sangat banyak permasalahan-permasalahan, sangat banyak akibat dampak-dampak dari pandemi COVID-19 ini. Tapi perlu kita ketahui bersama, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, dengan adanya musibah ataupun wabah pandemi COVID-19 ini, kita tetap diharuskan bagaimana tetap bekerja produktif dan juga menjalankan kehidupan kita sebagaimana mestinya dengan menjalani kehidupan baru. Sebagai seorang mahasiswa, dengan adanya dampak pandemi COVID-19 ini, dan juga terjadi permasalahan-permasalahan yang ada di bangsa Indonesia sampai saat ini, bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa, bagaimana saya sebagai seorang mahasiswa, bagaimana kawan-kawan semua menjadi seorang mahasiswa mampu menjawab tantangan zaman ini di tengah pandemi COVID-19, kawan-kawan semua. Saya sebagai seorang mahasiswa tidak dilihat dari pribadi saya sendiri. Kawan-kawan semua sebagai seorang mahasiswa tidak dinilai berdasarkan individu kawan-kawan semua. Tetapi bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa, bagaimana kita sebagai seorang generasi penerus bangsa ini mampu membuat sebuah inovasi ataupun sebuah karya-karya dan juga menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat dan juga karya yang mampu memberikan solusi bagi bangsa Indonesia ini di tengah pandemi COVID-19. Perlu kita ketahui bersama, pada akhir bulan September tahun kemarin, dari Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menyatakan bahwasanya Indonesia telah memasuki masa resesi, kawan-kawan semua. Bagaimana akibat dampak pandemi COVID-19 ini kita ketahui bersama sangat menyerang baik bidang sosial dan juga bidang ekonomi, kawan-kawan semua. Dari dampak pandemi COVID-19 ini kita ketahui bersama bagaimana tadi juga sudah disampaikan, bagaimana jiwa sosial kita, bagaimana jiwa bermasyarakat kita, dan juga bagaimana kita sesama umat manusia bisa saling membantu, kawan-kawan semua. Jadi sebagai seorang mahasiswa yang saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan semua bahwasanya di tengah pandemi COVID-19 ini ataupun tidak adanya pandemi COVID-19 ini, bagaimana kita sebagai kaum intelektual, bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa mampu memberikan sebuah inovasi ataupun sebuah karya kepada bangsa ini, dan juga karya ataupun hasil dari riset seorang mahasiswa untuk memajukan bangsa Indonesia ini, kawan-kawan semua. Saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan semua bahwasanya 7 bulan dari dampak pandemi COVID-19 ini sangat banyak permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi di bangsa Indonesia. Dengan carut-marutnya permasalahan-permasalahan yang telah dikeluarkan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah yang sangat merugikan masyarakat Indonesia. Disitulah bagaimana peran dan fungsi mahasiswa, kawan-kawan semua. Yang saya ingin titipkan kepada mahasiswa baru Unisula tahun 2020 bahwasanya kedepannya jika teman-teman satu langkah lagi menjadi seorang mahasiswa melalui Pekan Taruh 2020 ini, sangat banyak bekal yang akan disampaikan di Pekan Taruh 2020 ini. Sebagai seorang mahasiswa memiliki peran dan fungsi yang sangat besar kepada kawan-kawan semua untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Bagaimana teman-teman semua ketika kita melihat kembali sejarah-sejarah bangsa Indonesia, bagaimana kemajuan dan juga semangat reformasi yang terjadi sampai pada hari ini, itu adalah bagian dari kontribusi dari kawan-kawan mahasiswa se-Indonesia, kawan-kawan. Ada satu hal yang saya ingin pesan dan juga ingin sampaikan kepada kawan-kawan semua, bahwasanya ketika kawan-kawan menjadi seorang mahasiswa, jadilah seorang mahasiswa yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Karena sesuai apa yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling bermanfaat adalah manusia yang paling bermanfaat bagi umat manusia, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad At-Tirmizi. Jadi perlu kita ketahui bersama sebagai seorang mahasiswa, kawan-kawan semua,
tidak hanya memikirkan diri sendiri. Sebagai seorang mahasiswa, teman-teman tidak dilihat dari mana kawan-kawan berasal, tetapi sebagai seorang mahasiswa yang dilihat adalah bagaimana karya kawan-kawan semua, bagaimana kita bisa bekerja bersama, bagaimana kita bisa berkarya bersama untuk kemajuan kampus Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan juga kemajuan kampus bangsa Indonesia ini kawan-kawan semua. Jadi dengan akibat dampak pandemi COVID-19 ini tidak mematahkan semangat kita untuk berkarya, tidak mematahkan semangat kita untuk terus berinovasi, tidak mematahkan semangat kita untuk terus berkontribusi demi kebaikan bersama, dan juga tidak mematahkan semangat kita untuk selalu berperilaku baik terhadap umat manusia dan juga berperilaku baik terhadap sesama kita semua. Itu semua adalah bagaimana kita sebagai seorang manusia mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap bangsa Indonesia ini kawan-kawan semua. Mungkin terakhir dari saya, untuk kedepannya kawan-kawan tetap terus berinovasi, tetap terus produktif walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Tadi sudah banyak disampaikan bahwasanya melalui tema Pekan Tarikh 2020 bagaimana diharapkan mahasiswa memiliki insan yang inovatif dan juga produktif demi kemajuan Indonesia yang gemilang. Jadi kita semua punya PR bersama, kita semua punya tugas bersama demi kemajuan bangsa kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia kawan-kawan semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Yakinkan diri dengan iman, maksimalkan karya dengan usaha, sampaikan pada cita-cita, yakin usaha sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ardian. Selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia Pekan Ta'aruf Unisula 2020 tingkat universitas. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Gigi Andina Putri Kusuma SPKG, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati bersama Bapak Rektor yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, juga kepada Bapak WR3 yang berkenan hadir, juga kami haturkan selamat datang kepada Bapak WR1 dan Ibu WR2 yang alhamdulillah bisa membersamai kita melalui Zoom. Kemudian segenap panitia, baik mahasiswa maupun di tingkat universitas, segenap seluruh wali jamaah dimanapun berada, dan tentu saja Sultan Agung Muda, mahasiswa baru Unisula tahun ajaran 2020. Kami ucapkan selamat datang dan selamat karena adik-adik semua telah berhasil diterima dan masuk ke dalam kampus yang insya Allah cita-citanya adalah melahirkan generasi terbaik, generasi khairul ummah. Bersyukur kepada Allah karena pada hari ini kita diberi kemudahan juga kesempatan serta kesehatan sehingga Pekta gelombang 2 bisa terlaksana selama insya Allah 4 hari ke depan dengan lancar, mudah-mudahan kita harapkan semua. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah syafaat beliau kita nantikan kelak di yaumul akhir. Adik-adik sekalian, Unisula Muda dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa bertemu pada Pekan Ta'aruf gelombang 2 ini. Mungkin di antara adik-adik sekalian sudah ada yang mulai KBM ya. Kemudian hari ini selama 4 hari ke depan itu rehat sejenak untuk bisa mengikuti Pekta gelombang 2. Kenapa sih? Apa pentingnya Pekta ini diikuti? Begitu. Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB yang di Unisula itu dikenal dengan nama Pekta, nama bekennya adalah Pekta. Kami harapkan bisa menjadi model atau wawasan bagi adik-adik, memberi gambaran secara umum bagaimana nanti 3 tahun ke depan adik-adik bisa melaksanakan kegiatan akademik maupun non-akademik di Unisula. Sehingga harapannya setelah mengikuti orientasi pada 4 hari ke depan ini, adik-adik bisa mendapatkan gambaran bagaimana adik-adik akan menjalani proses studi dan berkegiatan non-akademik di Unisula, sehingga nanti bisa
merencanakan studi dengan sebaik-baiknya. Kemudian Bapak Ibu pimpinan, kami sekaligus melaporkan bahwa Pekta ini insya Allah akan berjalan 4 hari ke depan, dan insya Allah nanti tanggal 8 akan menjadi puncak acara dan sekaligus penyerahan mahasiswa baru kepada pimpinan fakultas. Dan pada Pekta gelombang 2 ini diikuti oleh 1.737 mahasiswa baru, sehingga total mahasiswa yang mengikuti Pekta gelombang 1 dan gelombang 2 adalah 3.539. Adapun mahasiswa S2, S3 dan kelas eksekutif yang diterima juga di tahun ajaran 2020 ini tidak mengikuti pekan ta'aruf. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa sesuai tema yang kami usung bersama, yaitu membentuk insan produktif, kreatif dan inovatif menuju Indonesia gemilang, maka beberapa materi mulai dari sejarah kemudaan, kemudian bagaimana peran mahasiswa di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan masa pandemi, kemudian kesadaran lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana akan kami sampaikan. Insya Allah akan hadir membersamai kita dalam 2 hari ke depan. Ada Bapak Mujib Rahmat, kemudian ada Bapak Pri GS, ada Dr. Gamal Albin Said yang insya Allah nama-nama beliau sudah tidak asing bagi kita ya. Dan juga insya Allah akan hadir Ketua Umum BPP HIPMI Bapak Mardani Haji Maming nanti untuk menyampaikan mengenai peran mahasiswa di era revolusi industri 4.0. Dan kami perlu sampaikan juga Bapak Ibu pimpinan bahwa pada Pekta gelombang 2 ini juga ditampilkan pula ide-ide kreatif mahasiswa atau panitia mahasiswa dalam bentuk short movie. Kemudian juga insya Allah akan kita lakukan bersama formasi lagu dan tarian daerah. Kemudian juga beberapa hari yang lalu sampai beberapa hari ke depan ditampilkan juga podcast yang akan selalu ditayangkan melalui media sosial Pekan Ta'aruf 2020. Selanjutnya sebagai Ketua Panitia tentu saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan yang telah mensupport terlaksananya agenda acara hari ini. Kemudian kepada seluruh panitia yang telah berjuang ya, telah mengerahkan pemikirannya dan tenaganya, juga wali jamaah dimanapun berada, dan juga seluruh ormawa yang turut bersinergi dalam mensukseskan agenda acara 4 hari ini. Harapannya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan Pekta gelombang 2 ini dengan lancar, sukses, dan tidak ada kendala yang berarti. Dan sekaligus kami memohon maaf apabila dalam pelaksanaannya nanti ada hal-hal yang masih dirasa kurang dan perlu perbaikan. Kami berharap semoga materi pada Pekta gelombang 1 maupun gelombang 2 ini bisa memberikan manfaat dan menjadi bekal bagi mahasiswa baru untuk bisa menempuh studi di Unisula. Sekali lagi selamat dan sukses kami haturkan kepada seluruh mahasiswa baru 2020 dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Andin. Selanjutnya kita dengarkan bersama arahan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para pimpinan perguruan tinggi seluruh Indonesia yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai, viva mahasiswa. Syukur Alhamdulillah di kesempatan ini saya dapat menyapa Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, semua meskipun secara daring. Salam sehat dan bahagia. Kita masih terus berjuang di tengah pandemi COVID-19. Namun di sisi lain, pandemi memberikan banyak hikmah pembelajaran bagi kita semua. Metode pembelajaran berbasis teknologi, termasuk pembelajaran secara daring, menjadi suatu hal yang harus kita adaptasikan dan kembangkan. Seiring dengan dinamika adaptasi kurikulum yang perlu dilakukan oleh tiap perguruan tinggi. Kondisi ini diharapkan dapat memicu kreativitas dan inovasi semua pihak, di samping menguatkan implementasi adaptasi kebiasaan baru. Adik-adikku mahasiswa baru se-Indonesia, menjadi mahasiswa artinya memasuki fase kehidupan baru.
membentuk jati diri sebagai manusia seutuhnya melalui pendidikan tinggi. Meneruskan pembelajaran dari Ki Hajar Dewantoro, paradigma pendidikan seharusnya berpulang pada kemerdekaan dan kemandirian pelaku pelajar untuk mendapatkan nilai dan tujuan hidup sebagai manusia seutuhnya yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Filosofi tersebut mendasari transformasi kebijakan Kemdikbud Merdeka Belajar, terutama Kampus Merdeka, yang memerdekakan unit pendidikan untuk meningkatkan budaya pembelajaran dan inovasi, yang juga memantik growth mindset bagi generasi penerus bangsa. Perguruan tinggi didorong untuk lebih adaptif dalam melakukan transformasi kurikulum, sesuai kebutuhan nasional dan kebutuhan global, serta disesuaikan dengan karakteristik generasi mahasiswa Indonesia. Di masa lalu, mahasiswa tidak memiliki fleksibilitas di dalam belajar. Semua kegiatan belajar dimaknai kegiatan secara klasikal dengan satuan kredit semester, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa di luar kampus, di luar ruang kuliah, di luar lecture, tidak bisa diakui sebagai pembelajaran. Saat ini SKS diartikan dalam jam berkegiatan, sehingga ada fleksibilitas bagi mahasiswa dalam menuntut ilmu, baik secara perkuliahan maupun kegiatan lainnya seperti magang, mengajar di desa, dan lain sebagainya. Berbagai kegiatan di luar kampus ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk memberikan solusi atas permasalahan real yang dihadapi masyarakat. Kampus Merdeka mendorong kita semua menjadi pelajar sepanjang hayat. Kehausan untuk terus belajar, menggali bakat sesuai minat, dan meningkatkan keunggulan kompetensi di era baru pendidikan ini. Era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Kreativitas dan inovasi bisa terpacu dengan gotong royong banyak pihak. Kompetensi kolaborasi dapat lebih diasah melalui berbagai macam program Kampus Merdeka. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, pendidikan adalah kunci solusi atas krisis pembelajaran dan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa. Mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan dan penggerak untuk menghasilkan berbagai solusi untuk bangsa. Ubah paradigma belajar di perguruan tinggi menjadi kuliah untuk belajar. Belajar bagaimana bisa berkarya atau bekerja di berbagai bidang, bukan hanya sekedar kuliah untuk bekerja. Mari sama-sama belajar dan terus haus belajar untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Selamat mengikuti program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Selamat berkarya. Salam Kampus Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan Rektor Unisula sekaligus pembukaan secara simbolis rangkaian acara Pekan Ta'aruf 2020. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3 bersama kita di ruangan gedung kuliah bersama lantai 10 Unisula ini. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1 dan Ibu Wakil Rektor 2 bersama kita online daring. Yang saya hormati Ibu Ketua LPKA Unisula, yang saya hormati Presiden BEM, yang saya hormati Ketua Pelaksana Pekta kedua yang tadi sudah menyampaikan masing-masing orasinya,
Yang saya hormati para panitia yang telah berhasil menyelenggarakan acara yang luar biasa ini. Wabil khusus yang saya cintai adik-adik saya, anak-anak saya, mahasiswa baru Unisula sebanyak 5.749 yang pada kali ini telah bergabung bersama kita. Bersama pekta kedua ini sebanyak 1.730 lebih. Saya selaku Rektor Unisula mengucapkan selamat datang menyambut saudara dengan hati yang senang dan bergembira. Tepuk tangan untuk saudara-saudara. Pertama dan yang utama pada pagi hari ini bersama kita, marilah bersama-sama kita mengucapkan Hari TNI, Tentara Nasional Republik Indonesia. Karena pada 5 Oktober ini seluruh Indonesia memperingati atas jasa-jasa para TNI ini dalam bersama-sama untuk memperjuangkan, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kita ingat, bulan November 1945 setelah beberapa bulan Indonesia merdeka, Indonesia mendapat cobaan berat. Gabungan tentara sekutu 60.000 bayangkan dengan persenjataan lengkap. Bom, pesawat tempur, tentara amfibi mendarat di Surabaya. Sementara rakyat Indonesia nggak punya apa-apa, hanya semangat. Kemudian para kiai sepuh seluruh Jawa berkumpul, dikomandoi oleh Kiai Hasyim Asy'ari karena Kiai Muhammad Dahlan sudah wafat. Kiai Buntet dari Cirebon mempunyai tugas masing-masing bersama rakyat, bersama ulama, bersama TNI untuk mempertahankan kemerdekaan. Jika seandainya 10 November itu Indonesia gagal mempertahankan, maka PBB menyatakan bisa Indonesia kemerdekaan digagalkan. Namun ternyata luar biasa, komandan tentara sekutu berhasil dibunuh. Rakyat Indonesia bisa bertahan bersama TNI mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Akhirnya PBB paham, oh Indonesia kemerdekaannya tidak bisa dibatalkan. Menurut pengakuan mantan pilot yang tidak tercatat adanya di perpustakaan di Leiden dan perpustakaan negara, itu tercatat bahwa pilot Jerman ketika dia mengebom, menjatuhkan bom-bom di Surabaya itu, dia heran, loh di bawah sana itu kok laskar-laskar putih, laskar-laskar putih jutaan, sehingga kalau bom saya jatuhkan bersama itu juga angin bertiup, sehingga bom itu tidak banyak jatuh ke darat, namun banyak jatuh ke laut. Ini semua maka di preambul kemerdekaan atas berkah rahmat Allah, atas pertolongan Allah kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Untuk itu kita syukuri atas jasa rakyat Indonesia bersama TNI dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Adik-adik mahasiswa baru karena tahu ini semua bahwa kita merdeka itu bukan hal yang mudah. Kemudian yang kedua adik-adik semua, bahwa masa pandemi COVID ini tadi sudah disampaikan BEM, Mas Ardian, bahwa kita tetap masih berada pada era model daring. Yang ini sebenarnya sudah by design Unisula, bahwa semester gasal ini Unisula sudah akan mengimplementasikan sistem pembelajaran LMS, Learning Management System, yang terus kita improve, dan kebetulan masa pandemi COVID ini. Ya memang semua ada kekurangan dan kelebihan kalau belajar daring itu. Tapi mohonlah Anda bersabar karena beberapa vaksin ini telah diintroduce ke masyarakat. Menurut laporan New York Times, McKinsey, Forbes, dan seterusnya itu 250 total vaksin ini telah memasuki tahapan candidate being pursued in historical trial
in the world, jadi sedang memasuki percobaan, dan 50 kandidat ini sudah berhasil dicoba ke human trial, ya, fase percobaan ke manusia. Mereka optimis ya di akhir kuartal ini tahun 2020 ini kita sudah bisa mencoba ya vaksin ini, mudah-mudahan paling cepat, kalau tidak di awal tahun 2021 mereka menjangka secara publik akan diproduce ya vaksin ini semua, sehingga doa kita semua semoga ini semua segera bisa mengatasi permasalahan ini. Kemudian yang ketiga, sambutan saya pada kesempatan ini saya beri judul How Islamic University Challenges the Emerging Condition in Industrial 4.0. Unisula yang dengan berbagai fasilitasnya memungkinkan Anda bergabung dengan kami ini bukan kampus tumpuk. Beda ya, kampus tumpuk dengan kampus mendatar. Kita adalah kampus mendatar, horizontal campus. Horizontal campus ini mempunyai kelebihan untuk membina, untuk sosialisasi, untuk melatih asah kemampuan kepemimpinan, kepekaan, mengenal lingkungan, itu lebih memungkinkan daripada kampus vertikal. Unisula dengan berbagai fasilitasnya mempunyai ini, kemudian kita mengembangkan 4 pilar nilai, ya, kemudian ditopang oleh 17 leadership kompeten serta 202 nilai yang semua ini kita rangkum dalam budaya akademik Islami. Seperti kita ketahui bahwa Unisula itu mempunyai visi menjadi universitas Islam terkemuka. Nah ini nanti akan dijabarkan oleh para pembicara dalam membangun generasi khairah ummah, menjadi universitas Islam yang terkemuka dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Nah untuk itu kita membreakdown dalam misi-misinya ini adik-adik. Tidak hanya mengembangkan teori dan praktek, juga membekali adik-adik ini kemampuan asah ya untuk menghadapi problematika yang setiap saat itu berubah. Gelombang badai pasang yang Anda hadapi itu tidak hanya di teori di kelas. Di samping itu kita juga membekali saudara dengan kemampuan moral, adab, dan akhlak. Pada era industri 4.0 ini peranan etika moral adab menjadi sangat urgen, maka Unisula menempatkan menjadi salah satu bahan untuk pengembangan. Jadi kita 3 pilar, budaya akademik Islamik, Islamic karakter, dan Islamic worldview itu nanti menjadi bahan makanan adik-adik di Unisula ketika berada di dunia kampus. Ini adalah targetnya. Jadi pengajaran kita ya, keahlian program studi sesuai dengan program studi Anda, apa hukum, ekonomi itu mempunyai keahlian khas di situ, teknik, dokteran, sosial, humaniora dan seterusnya. Kemudian keterampilan digital ini wajib kita bekalkan kepada saudara karena yang kita hadapi sekarang adalah era digital. Kemudian kemampuan bahasa asing, bahasa Inggris, Arab dan bahasa lainnya. Kemampuan leadership dan entrepreneur ini kita bekalkan kepada saudara, dibingkai dalam kecerdasan emosi dan spiritual. Ini saudara nanti diharapkan menjadi generasi yang inovatif, kreatif, dan tangguh. Kemudian di sisi kanan ini kita mengembangkan budaya akademik Islamik, kita gabung ya. Nanti budaya membaca, rekonstruksi ilmu, learning society, apresiasi ilmu, gerakan hidup bersih. Nanti semua ini akan dijabarkan, sholat berjamaah, busana muslim, keteladanan, pergaulan islami, keramahan Islam dan lainnya. Kita ramu menjadi butir-butir standar mutu yang harus kita capai, yang nanti menghasilkan saudara sebagai output lulusan Unisula yang mempunyai ciri, kemudian mempunyai karakter lulusan Unisula yang berciri khas, ya, tidak hanya emosionalnya pandai, intelektualnya, tapi juga spiritualnya. Yang ini sangat penting ketika Anda berhadapan di masyarakat sana.
Kemudian kita combine dengan pesantren mahasiswa dan Quran Learning Society. Nanti semua ini kami kembalikan ke masyarakat ya, untuk bercawe-cawe di sana untuk umat, bangsa dan negara. Saudara-saudara, Unisula jauh ke sana, ini perlu isi itu semua masih ngaluk-aluk. Kita akan coba step by step. Tahap pertama, kedua dan ketiga ini. Anda sekarang berada di tahap ini ya. Tahap ini. Tahap inilah yang sekarang berada ini. Tahap ini Anda sekarang berada bersama kami. Ya, yaitu 2020-2021 ini. Oh maaf, ada trouble di. Kemudian ketika lulus Anda nanti itu 2022 sampai 2025, Unisula kita targetkan sudah menjadi universitas yang terkemuka di ASEAN. Jadi artinya apa? Aset kita itu sudah recognize di ASEAN. Nah sekarang ini kita aset Unisula itu sudah direcognize di nasional. Karena kita sudah mendapat akreditasi yang maksimal. Kemudian nanti 2026 terus sampai 2037 Unisula diharapkan sudah menjadi world class Islamic University. Adik-adik yang saya hormati, diharapkan nanti ketika lulus, ya Anda sudah menjadi universitas yang dibanggakan di tingkat ASEAN, sehingga apa pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa di ASEAN itu sudah menjadi keniscayaan. Sekarang ini 11 prodi sudah di-recognize, sudah diakreditasi internasional bagi ASIC, accreditation. Kemudian College for Business and University, akreditasi internasional. Artinya apa? Kalau kita diakreditasi internasional, di mana lembaga akreditasi itu mempunyai 20 negara di dunia, maka di antara 22 negara itu bisa saling bertukar. Anda bebas untuk bertukar di 20 negara itu. Juga 2 prodi ABES di Fakultas Ekonomi, yakni prodi Manajemen dan Akuntansi. Ini semua. Jadi nanti Anda sudah akreditasi internasional, diakui proses kita di internasional. Kemudian saudara-saudara, kita sudah berdaya saing nasional dan internasional pada tahap ketiga ini, 3 ya. Kemudian prestasi mahasiswa kita sudah menggembirakan regional, nasional, dan internasional. Nanti ada paparan khusus ini, saya mengenalkan sebagian saja. Tim robotik kita pernah menjadi juara di USA, dan tim jembatan kita sudah diakui dan mendapat juara di Singapura. Beberapa kawan saudara telah menjuarai di berbagai event. Kemudian Firdaus Khoir, ini paduan suara kita di Malaysia dibangga-banggakan di sana. Kemudian juara 1 berbagai kegiatan kemahasiswaan, keagamaan dan lain-lainnya. Juga pertukaran mahasiswa di berbagai negara kita gerakkan ke Korea, ke Belanda, ke Amerika dan seterusnya. Pertukaran siapa yang silakan mendaftar untuk nanti kalau kondisi sudah memungkinkan Anda go internasional. Karena international university paling tidak Anda itu di tahap awal tahu bagaimana sih ngurusnya paspor itu, bagaimana sih ketika Anda berada di imigrasi itu, bagaimana sih petunjuk bahasa Inggris dan seterusnya. Ini semua minimal level kelas 1 itu harus kita, maka Anda didorong untuk pergi ke internasional. Kemudian prestasi mahasiswa juga oke, juga prestasi dosen banyak kita tampilkan 3 yang levelnya sudah mengglobal. Ini yang pertama adalah tengah ini Dr. Agung Putra, ini adalah ahli stem cell yang sekarang ini diminta oleh Gubernur Jawa Tengah untuk membantu penanganan COVID
karena telah menemukan skreptom terapi untuk menyembuhkan COVID ini dan diuji coba mampu menyelamatkan manusia. Banyak kita yang terselamatkan oleh ini Dr. Agung ini karyanya. Kemudian Pak Dr. Imam ini ahli ICT, namanya sudah sangat terkenal di dunia ICT khususnya di Indonesia dalam berkiprah mengembangkan teknologi ICT kita dalam Sinta dan seterusnya. Yang ketiga Prof. Imam ini ahli ROP, penanganan ROP, land subsidence, ya, penurunan tanah, sudah diakui sampai Nederland karyanya. Banyak dosen kita yang mempunyai level di berbagai tingkatan, nanti akan dijelaskan oleh pembicara, semua tidak hanya 3 ya. Kemudian Anda didorong untuk Staff Mobility Exchange, ya, dan kita akan mengembangkan saudara ini peta kerjasama kita seluruh dunia. Dari berbagai dunia yang ada ini, Anda Unisula setelah mempunyai hubungan internasional Muslim Scholar, jadi kita mempunyai jaringan Universitas Islam sedunia, kemudian Sea Teacher dan Erasmus ini khusus Eropa. Ya, ada Korea, ada China. Untuk pengembangan digital e-commerce ini kita ditawari dari negeri Cina untuk bekerja sama. Sayang pandemi COVID ini akhirnya diundur ya. Kemudian ini transformasi kita sampai dengan ini nanti akan kita kembangkan. Untuk itu selamat kepada saudara-saudara mahasiswa yang telah bergabung di Unisula yang saat ini kita sudah mendapatkan akreditasi A. Tepuk tangan untuk Unisula. Diharapkan ke depan nanti semua prodi sudah mendapatkan recognized by international accreditation dan mudah-mudahan semua ini sangat bermanfaat bagi saudara dalam bekal untuk menyongsong hari depan yang lebih baik. Untuk itu sebagai akhir sambutan saya tidak valid ya, untuk menyemangati saudara, saya tutup dengan sebuah pantun. Ulo batang di laut utara nan ke tengah di selat Minahasa. Selamat datang para mahasiswa calon-calon pemimpin umat dan bangsa. Satu kali lagi, 2 kali 2 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8. Semoga semua dalam keadaan selamat mengikuti Pekta 2020 dengan penuh kegembiraan dan ceria. Terakhir, buah semangka dari Sumatera, salak pondok dari Kota Baharu. Kuliah di Unisula untuk masa depan nan bahagia. Kalau ketemu jodoh soleh-soleha sudah tentu. Tepuk tangan mahasiswa. Demikian apa yang bisa sampaikan. Mohon maaf. Selamat walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan kepada Bapak Rektor untuk membuka acara secara simbolis dengan pemukulan gong yang telah disediakan oleh panitia. Kami izin berkenan pula kepada Bapak Komar, Bu Andin, dan Bapak Zuli untuk mendampingi Bapak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini tahun 2020 sama-sama kita buka. Terima kasih kepada Bapak Rektor beserta jajaran telah membuka acara pada hari ini. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Semoga dengan dibukanya acara secara simbolis, rangkaian acara Pekan Ta'aruf Unisula 2020 ini menjadi titik awal harapan kita semua agar rangkaian acara Pekta 2020 dapat berjalan dengan lancar dan berkah. Amin, amin, amin. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengar dan saksikan bersama persembahan lagu-lagu daerah Indonesia yang diwakili oleh Ukim Firdaus Choir. Selamat menyaksikan. Beri tepuk tangan yang meriah.
duduk taman wong tio sabanta ai takkan maju ai ayam den lape nurilah jalan payah kumpul rawelah jalan kayu jati di rumah hati indah karisun ayam den lape ai ayam den lape mandaki jalan pandai
Selanjutnya dari Kalimantan. Dari Papua. Sao Jojo, you morampo bisa papara samuna muna muna keke, samuna muna muna keke. Sao Jojo, you morampo bisa papara samuna muna muna keke, samuna muna muna keke. Biasa sore, inanggo mikimye biasa sore. Sajojo, you morampo bisa papara samuna muna muna keke, samuna muna muna keke.
samuna muna muna keke. Kuserai kusase rai 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 rai. Kuserai kusase rai 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 rai. Inamgo mikimye biasa sore ye ye. Inamgo mikimye biasa sore. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Baik, terima kasih kepada Firdaus Choir yang telah mempersembahkan lagu-lagu daerah yang luar biasa. Persembahan lagu-lagu daerah tersebut membuktikan bahwa mahasiswa Unisula berasal dari berbagai daerah dan suku serta budaya yang ada di Indonesia. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor beserta jajarannya yang telah membuka acara pada hari ini dengan khidmat. Kami izin berkenan kepada Bapak Rektor beserta jajarannya untuk kembali ke tempat. Beri tepuk tangan yang meriah. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi mengenai SOTK Unisula serta visi misi Unisula yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Komarudin dan dimoderatori oleh Saudara Ladin Taklani dari staf Kementerian Adkesma. Selanjutnya acara kami serahkan kepada moderator. Kepada Saudara Ladin kami persilahkan. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada MC karena telah menyempatkan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini akan ada pemaparan materi dengan tema struktur organisasi tenaga pendidikan Unisula, visi misi Unisula. Sebelumnya, perkenalkan,
Nama saya Ladin Takulani sebagai moderator. Sebelum pemaparan, izinkan saya membacakan CV pemateri. Nama Muhammad Komarudin. Tempat tanggal lahir Kendal 31 Mei 1971. Kebangsaan Indonesia. Kualifikasi akademik, gelar PhD, jurusan Sistem Informasi. Telah lulus dari Universitas Teknologi Malaysia tahun 2008. Gelar MSc, jurusan Manajemen IT, telah lulus dari Universitas Teknologi Malaysia tahun 2006. Gelar BSc, jurusan Sistem Informasi, telah lulus dari Institut Sains dan Teknologi APRIN, Yogyakarta tahun 1997. Pengalaman kerja, Wakil Rektor Unisula tahun 2018 sampai sekarang. Kepala Perpustakaan Unisula tahun 2015 sampai tahun 2018. Kepala Teknik Informasi Fakultas Teknologi Industri Unisula tahun 2005 sampai 2006. Sekretaris Departemen dari Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri Unisula tahun 2002-2003. Selanjutnya dosen FTI Unisula tahun 2000 sampai sekarang. Ya, untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada Bapak Wakil Rektor 3 untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihidayatil Qur'an wa syarafana bi syarafatil Qur'an wa salatu wassalamu ala nabiyyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ila yaumil qiyamah. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa aqrimna bi kiramatil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafaatil Qur'an ya Rahman ya Rahim. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tashalul hasna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat takwa, terutama nikmat sehat. Alhamdulillah, sehingga dengan nikmat sehat ini Allah masih perkenankan kita pada pagi hari yang cerah ini untuk bertemu dalam rangka Pekan Ta'aruf gelombang yang kedua mahasiswa baru Universitas Islam Sultan Agung angkatan tahun 2020. Salawat serta salam semoga tercurahkan selalu pada Nabi Muhammad SAW, Rasul yang mulia. Semoga syafaatnya teruntuk kita di yaumil akhir nanti. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mas Mas Adin sebab menampingi saya pada sesi ini. Kami ucapkan juga terima kasih pada Pak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, Kepala LPKA Bu Dr. Gigi Andina, Ketua BEM PT Unisula 2020, Ketua Penyelenggara PK Mas Andika yang selalu ngangenin ya bukan Mas Andika kangen band gitu. dan semua panitia yang sudah mengarrange terselenggaranya Pekan Ta'aruf gelombang 2 tahun 2020 ini. Dan alhamdulillah pada hari Senin ini kita mulai hari yang pertama. Dan bil khusus pada mahasiswa baru Unisula tahun 2020 yang semoga insya Allah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik mahasiswa baru angkatan 2020, alhamdulillah perlu kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan adik-adik semua untuk bergabung dengan Unisula di angkatan tahun 2020. Alhamdulillah pada tahun 2020 ini telah bergabung kepada kita jumlah mahasiswa baru kita 5.200 lebih. Ya, alhamdulillah. Untuk yang reguler S1 tahun 2020 ini kita
ada 3.500 lebih. Jadi alhamdulillah pada pekan ta'aruf gelombang yang kedua ini mungkin menurut informasi dari panitia ada 2.000 peserta yang bergabung di pekan ta'aruf Unisula ini. Pada sesi pagi ini untuk yang pertama kali saya ditugasi ada sedikit mengenalkan pada adik sekalian tentang susunan organisasi dan tata kerja di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk yang pertama akan kami tampilkan di layar adik-adik sekalian tentang SOTK atau susunan organisasi dan tata kerja di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung. Perlu kita ketahui bahwa Unisula ini berdiri di bawah sebuah yayasan yang bernama Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Kemudian di bawah Yayasan Sultan Agung ini ada beberapa unit. Salah satunya adalah Universitas Islam Sultan Agung, dan beberapa yang lain ada Rumah Sakit Islam Sultan Agung, ada Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung, dan alhamdulillah bulan kemarin kita di bawah yayasan meresmikan Rumah Sakit Banjarbaru Kalimantan. Selain itu di bawah yayasan juga kita memiliki dari TK sampai SMA. Adik-adik sekalian, dalam hal ini berbil khusus untuk susunan organisasi dan tata kerja di Unisula, yang paling atas adalah rektor. Tadi Bapak Rektor sudah menyambut kita semua, Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso PhD. Beliau lulusan Malaysia, UIA, Universitas Islam Antarabangsa Malaysia. Kemudian di bawah rektor ada 3 wakil rektor. Yang pertama wakil rektor 1, Bapak Dr. Umar Ma'ruf, yang tadi mengikuti pembukaan pekan ta'aruf sesi yang kedua ini atau gelombang yang kedua ini lewat Zoom meeting karena beliau sedang mengantar bapaknya yang sedang sakit di rumah sakit. Kemudian wakil rektor 2 ada Ibu Dr. Anda Hajah Eni Widawati, yang beliau dari Fakultas Kedokteran, dan wakil rektor 3 saya sendiri yaitu Muhammad Komarudin dari Fakultas Teknologi Industri. Tadi kalau wakil rektor 1 adalah Bapak Dr. Umar Ma'ruf dari Fakultas Hukum. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, selain itu di bawah rektor itu langsung ada fakultas. Ya, di fakultas diketuai oleh dekan, dan di bawah dekan ada wakil dekan. Wakil dekan 1 tentang akademik sekaligus merangkap tentang kemahasiswaan, dan wakil dekan 2 tentang SDI dan keuangan. Kemudian yang perlu kita sampaikan di sini bahwa di bidang 1 tadi ada wakil rektor 1, ada bidang wakil rektor 2 dan bidang 3. Untuk wakil rektor 1 kita mempunyai LPPM yang disebut dengan Lembaga Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Jadi yang ini mengurusi tentang penelitian dan pengabdian masyarakat semua sivitas akademika, karena kita ketahui bahwa di dalam dunia kampus kita mempunyai tridharma perguruan tinggi. Yang pertama yaitu pendidikan, melaksanakan pengajaran. Yang kedua yaitu tentang penelitian, melakukan penelitian. Dan yang ketiga adalah melakukan pengabdian masyarakat. Yang ini semua akan dikomandoi oleh LPPM. Dan di bidang wakil rektor 1 juga kita mempunyai lembaga pengembangan penjaminan mutu. Ya. Di bawahnya ada beberapa sub bidang juga yang nanti setelah ini insya Allah masing-masing akan diberi kesempatan untuk mempresentasikan di depan adik-adik sekalian. Dan juga di bidang 1 ada Biro Administrasi Akademik yang ini mengurus tentang NIM kalian. Ketika mendaftar di Unisula sebagai mahasiswa baru, kemudian BAAK ini akan mengurus nomor mahasiswa kalian dan akan memantau tentang masa studi kalian.
Di bidang 1 juga ada namanya UPT pengembangan bahasa internasional. Ini nanti juga bertugas untuk memantau tentang kelulusan atau keahlian berbahasa Inggris kalian, karena kita ketahui bahwa di Unisula itu ada mata kuliah wajib yang harus lulus, yaitu tentang bahasa Inggris, teknologi informasi atau IT literasi, dan PAI 1, 2, dan 3. Salah satu untuk yang berbahasa Inggris nanti berhubungan dengan UPT bahasa Inggris. Kemudian untuk kerjasama ada UPT KUI, kerjasama internasional. Kemudian ada perpustakaan. Jadi adik-adik sekalian, besok kalau sudah new normal akan menemui beberapa lembaga dan UPT di bawah bidang 1. Yang paling khusus yaitu yang biasanya pertama yang harus Anda kunjungi yaitu UPT atau unit pelaksana tugas perpustakaan. Ya, karena ada juga ini mahasiswa yang begitu pertama mendaftar sebagai mahasiswa baru sampai lulus, kemudian hanya masuk perpustakaan, hanya mengurus bebas perpustakaan. Nah, ini tidak kita harapkan, ya, karena perpustakaan itu adalah kita siapkan untuk adik-adik sekalian berbagi atau banyak literatur untuk mendukung kuliah adik-adik sekalian. Dan di bidang TIK 2, ya, di bidang 2 dibawahi oleh Ibu Wakil Rektor 2, Ibu Eni. Di situ ada Biro Keuangan, kemudian ada Biro Administrasi Umum dan Biro SDI. Di situ di bidang 2. Oke, tidak akan saya eksplor satu-satu karena setelah ini masing-masing lembaga dan unit akan diberi kesempatan oleh panitia untuk berkenalan kepada adik-adik sekalian. Dan di bidang 3 atau Wakil Rektor 3 yaitu tentang kemahasiswaan dan alumni dan budaya akademik Islami, itu ada 2 lembaga dan 2 UPT. Yang lembaga pertama yaitu lembaga kajian dan penerapan nilai-nilai Islami. Ya, dan di situ akan memantau kalian semua tentang keislaman, budaya akademik dan penerapan nilai-nilai keislaman. Ada lembaga pengembangan kemahasiswaan dan alumni yang acara ini dipantau atau dikomandoi full oleh LPKA, yang tadi Kepala LPKA sudah memberikan sambutan, yaitu Ibu Dr. Gigi Andina. Kemudian di bawah bidang 3 ada UPT Sistem Informasi. Ya, terselenggaranya Zoom meeting ini dan semua sistem informasi di bawah UPT Sistem Informasi. Kemudian di bidang 3 berikutnya ada UPT Pemasaran dan Kehumasan yang bertanggung jawab untuk salah satunya yaitu promosi dan penerimaan mahasiswa baru. Oke, adik-adik sekalian, itu yang SOTK di Unisula. Itu tadi di bawah yayasan, kemudian ada rektor, dan rektor ada Dewan Kode Etik. Lagi Dewan Kode Etik ini yang bertugas untuk memberikan keadilan terhadap semua sivitas akademia yang melakukan pelanggaran. Nanti kalau ada misalnya dosen, karyawan atau mahasiswa yang melanggar atau melanggar norma, itu akan disidang di Dewan Etik di situ. Adik-adik sekalian, tadi di bawah rektor itu ada dekan, dan perlu kita informasikan sekali lagi bahwa Unisula itu mempunyai 11 fakultas. Di 11 fakultas ada fakultas agama Islam, fakultas kedokteran umum, fakultas kedokteran tinggi, fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknologi industri, fakultas teknik, fakultas sosiologi, fakultas bahasa dan ilmu komunikasi, dan fakultas pendidikan. Ada 11 fakultas dan kita mempunyai 29 program studi S1, 7 program master antara S2 dan 3 program S3 atau doktor. Dan alhamdulillah rata-rata program studi itu sudah terakreditasi A. Dan tadi disebutkan oleh Pak Rektor, di antara 29 program studi itu ada 11 program studi yang sudah terakreditasi secara internasional. Dan mohon doanya semoga sebentar lagi di Fakultas Ekonomi, di program studi manajemen dan program studi akuntansi sedang kita ajukan akreditasi APES. Ya, semoga punya akreditasi atau hasil yang terbaik. Adik-adik sekalian, itu
fakultas. Dan untuk mendukung itu semua, ini karena adik-adik sekalian masih ada di rumah masing-masing, perlu kita kenalkan bahwa untuk mendukung proses pendidikan adik-adik sekalian, Unisula juga mempunyai fasilitas yang disediakan untuk kita semua. Yang pertama, kalau kita di salah satu perguruan tinggi swasta mungkin di Jawa Tengah ini ya, yang kampusnya terpadu dan luasnya ada 35 hektar. Dari kalau adik-adik sekalian masuk jalan Kaligawe sampai dari ujung ada SMP, SMA, universitas, kemudian ada 2 rumah sakit Sultan Agung, karena berada di lingkungan kita, karena rumah sakit ini adalah teaching hospital, praktek untuk adik-adik yang fakultas kedokteran umum dan fakultas kedokteran tinggi. Kita juga punya masjid, ya, punya sport center yang insya Allah pembangunannya sedang ongoing, ya, berjalan, yang terus kemudian ada auditorium yang kapasitasnya sampai 5.000 audiens. Dan unit kegiatan mahasiswa nanti akan dikenalkan oleh LPKA dan semua bidangnya. Ya, jadi nanti adik-adik sekalian kalau sudah new normal bisa bergabung pada ini. Di depan saya ini sudah banyak bergabung panitia dari BMPT, SMA PT, kemudian ada UKM yang telah disediakan oleh Unisula. Kita ada UKM, ada 11 UKM bahkan lebih. Ya. Kemudian adik sekalian, perlu kita ketahui bahwa Unisula ini bukan usianya belia lagi, bahwa Unisula sejak tanggal 22 Mei kemarin sudah berusia 58 tahun. Makanya dalam melakukan pendidikannya atau proses pendidikannya, Unisula sudah mempunyai pengalaman yang matang. Sedikit kami informasikan, dan ini perlu kita catat bersama, ya, bahwa visi Unisula itu sangat bagus. Ya. Ketika beberapa atau setahun yang lalu kita dikunjungi oleh banyak ulama di sini, dan kebetulan ketika ada sesinya Ustaz Abdul Somad, begitu mengetahui visi kita, beliau komentarnya adalah luar biasa ini visi universitas yang sehebat ini, yaitu sebagai universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi khairul ummah, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam, dan membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam kerangka rahmatan lil alamin. Ini tadi dikatakan tidak macam-macam, ini para founder kita atau pendahulu kita untuk merumuskan visi ini. Salah satu yang mendasari kenapa visi kita seperti itu, karena kita ketahui bahwa kehidupan atau peradaban yang sekarang ini banyak dijumpai yang tadi atas berdasarkan nilai, yang dikejar hanya nilai saja, hedonisme, materialisme dan lain sebagainya, sehingga banyak sekali orang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi tetapi tadi akhlaknya kurang, sehingga Unisula dalam hal ini bertekad untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat, pada mahasiswa kita menjadi generasi-generasi yang unggul, yang mempunyai akhlakul karimah dengan baik. Adapun misi Unisula itu ada 4. Yang pertama, merekonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek berdasarkan nilai-nilai Islam. Kenapa berdasarkan nilai-nilai Islam? Karena banyak sekali ilmu-ilmu yang tadi tidak berdasarkan nilai-nilai Islam, kan begitu. Kemudian yang kedua, mendidik pengembangan sumber daya Islam, insani yang Islami pada suatu strata pendidikan melalui berbagai bidang ilmu dalam rangka membangun generasi khairul ummah. Ya, sampai 3. Dan kalau visi dan misi itu kita ringkas, ya, adalah sebagai berikut. Aspek visi dan misi Unisula. Untuk visi, melaksanakan dakwah melalui pendidikan yang menghasilkan tadi generasi khairul ummah, the best generation. Itu harapan kami sama adik-adik sekalian, kuliah di Unisula dan kemudian lulus menjadi generasi khairul ummah, ya, sebagai kader-kader dakwah.
menguasai ipteknya atau keterampilannya dan kompetensi global yang bisa bersaing. Ya, karena kita ketahui bahwa sekarang, ya dulu zaman Orde Baru itu sudah diingatkan oleh almarhum Pak Harto itu, mau tidak mau, suka dan tidak suka, kita pasti menghadapi era waktu free trade area. Kalau sekarang sudah ketahuan sejak beberapa bulan yang lalu, ya kalau Mas Menteri mencanangkan itu kampus merdeka, belajar merdeka itu, kemudian Allah menakdirkan ada pandemi COVID ini. Ya jadi itu sekarang kita harus, tadi dikatakan oleh Ketua BPT tadi, kita harus smart, kita banyak mahasiswa kita harus mempunyai keahlian yang inovatif sehingga bisa menghadapi globalisasi ini. Dan kader-kader pemimpin umat juga, ya kader-kader dakwah. Ingat, jadi nanti diharapkan lulusan Unisula, kamu ahli hukum, ahli bangunan dan semuanya itu mempunyai tanggung jawab, yaitu sebagai pendakwah di setiap bidangnya. Kemudian misi menyelenggarakan pendidikan hijawi dakwah Islam, mengutamakan pendidikan akidah dan akhlak, berorientasi kualitas global, berorganisasi dengan jiwa dan semangat Islam. Tadi dasarnya ini, pokoknya Islam. Ya, jadi ingat adik-adik sekalian, harapan kami dari banyaknya lulusan Unisula, kalau Indonesia mempunyai jumlah penduduk ini hampir 200 juta, dan lulusan Unisula sekarang kurang lebih sudah 60.000. Kalau semuanya itu sebagai the best generation atau generasi khairul ummah yang bisa mendakwakan Islam di semua sektor, di semua pelosok penjuru, desa, kota, ya dari kecamatan, kelurahan, kecamatan, dan semua berperan, itu insya Allah Indonesia yang kita idam-idamkan menjadi negara yang makmur, adil, dan beradab itu bisa terlaksana. Adik-adik sekalian, untuk mendukung visi dan misi kita di Unisula ada sebuah gerakan yang kita namai atau kita kenal dengan budaya akademik Islami. Ini sejak tahun 2004 atau 2005 ini kita mempunyai tadi Bismillah generasi khairul ummah yang beberapa gerakannya yaitu disebut dengan budaya akademik Islami. Jadi nanti adik-adik sekalian ketika masuk di Unisula itu harapan dari semua perilaku atau akhlaknya itu harus berdasarkan dengan nilai Islami. Ada gerakan sholat berjamaah, ya. Kenapa kita harus ini? Oyak-oyak manusia untuk mahasiswa untuk sholat berjamaah, ya. Untuk melakukan sholat, karena kalau sholatnya sudah tidak diabaikan, mesti yang lain masih diabaikan. Jadi tadi di Unisula di sini kalau adik-adik sudah di normal, kita setiap sudah masuk waktu sholat, semua perkuliahan dan semua kegiatan sementara istirahat menuju ke masjid masing-masing. Kemudian ada gerakan berbusana Islami dan lain sebagainya. Nanti akan ada satu sesi tentang budaya akademik Islami. Adik-adik sekalian, sebagai generasi khairul ummah itu mempunyai ciri seperti apa ya? Jadi ini nanti yang melekat di setiap mahasiswa Unisula itu. Kalau Jeff Bezos, penemu Amazon.com, mengatakan your brand is what other people say about you when you are not in the room. Jadi nanti kalau di masyarakat, ketika adik-adik sekalian sudah terjun atau mewarnai masyarakat itu, adik-adik mempunyai tadi. Kalau khairul ummah itu dasar utamanya yaitu di surat Ali Imran ayat yang ke-110. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf. Bagi khairul ummah itu adalah mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar. Ya, mencegah kepada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan selalu beriman kepada itu yang harus melekat di kita masing-masing. Ya, jangan kita malah terwarnai oleh generasi-generasi muda yang di luar sana yang selalu mengedepankan peradaban nilai, tapi yang kita bangun adalah peradaban karakter, yang mempunyai karakter yang baik. Tadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Selain itu juga yang kami harapkan bahwa yang melekat di mahasiswa-mahasiswi Indonesia yaitu ini yang
saya singkat dengan QHA, singkatan dari Qawiyun Aminun Hafidun Alimun. Ya, Qawiyun Amin adalah karakter Nabi Musa yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-26. Di situ Allah berfirman, qalat ihdahuma ya abati istajirtu. Ini istajarta man istajarta al-qawiyul amin. Dan salah seorang dari kedua perempuan itu, putri dari Nabi Syuaib, merekomendasikan kepada ayahnya untuk mengangkat Nabi Musa itu. Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Jadi adik sekalian, besok kalian sehebat apapun, besok kalian sepintar apapun, kalau tidak mempunyai amin tadi konsep. Ya, jadi misalnya ini Mas Adin, ya, pintar misalnya, tapi terkenal mempunyai sifat orang yang jujur dan sebagainya, pasti begitu melihat karakter yang seperti itu sebagai seorang tua itu mengidam-idamkan, wah ini kalau punya putri perempuan harus dijodohkan dengan Mas Adin, kan begitu kan? Ya, tapi kalau misalnya si fulan pintar tetapi sebagai orang yang pembohong gitu, mungkin ya kita mempunyai calon gitu kan? Tidak mungkin. Jadi itu adik sekalian, karakter kita itu akan membawa masa depan kita ya, sebagai qawiyun amin, kuat dalam pemikiran, kuat di dalam bidangnya masing-masing, dan yang terutama adalah amin dan dapat dipercaya. Sebagaimana kita ketahui, Nabi yang mulia Muhammad SAW ya, sebelum diangkat menjadi Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat yang amin, yang mempunyai yang dapat dipercaya, sehingga pada saat itu ya orang kafir Quraisy pun percaya menutupkan barangnya pada Muhammad yang pada waktu itu. Karena apa? Jujur dan itu. Coba kalau kita tadi terkenal sebagai pembohong itu tidak mungkin kan. Jadi itu harapan kami bahwa mahasiswa-mahasiswi di Solo itu mempunyai tadi karakter amin, qawiyun. Kemudian mempunyai juga hafidun alim, yaitu karakter Nabi Yusuf yang diungkap dalam surat yang 12 ayat 55. Allah berfirman, qalat alni ala khazainil ard inni hafidun alim. Kata Yusuf, jadikanlah aku bendahara negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan lagi berpengetahuan, yang amanah di situ. Teman-teman sekalian, karena waktunya ya, waktu tidak panjang, mungkin tadi bisa dieksplor lagi tentang qawiyun itu apa, aminun itu apa, hafidun apa, alimun apa. Ya, alim itu artinya yang berilmu dalam suatu usaha, artinya perusahaan atau orang yang menjalankannya tahu apa yang mereka lakukan. Kalau hafidun itu adalah menyimpan atau menjaga dalam dunia usaha, juga berarti mengelola atau memanage. Ya, dari mana kita tahu bahwa seseorang itu baik atau tidak? Pengelolaan usahanya dari sistem catatan pembukuannya dan kemudian amanahnya dan lain sebagainya. Itu teman-teman sekalian, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah ya. Jadi harapan kami mahasiswa Unisula nanti ke depan mempunyai tadi, karena sebagai generasi khairul ummah yang di sifat utamanya itu yang melekat di Quran surat Ali Imran, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian di surat Al-Qasas surat ayat ke-26, kemudian surat Al-Quran yang ke-12 ayat ke-55. Dan saya nasihatkan kepada adik-adik sekalian ya, tadi kalau kita melihat cuplikan movie yang dibuat oleh panitia itu juga sangat bagus ya. Tadi digambarkan orang tua kita itu kondisinya sekarang dengan adanya COVID-19 ini kan berdampak di mana-mana, gitu kan. Banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang ingin kuliah tapi tidak mempunyai biaya. Sebagaimana gambaran ketika kita membuka bidik misi di Unisula itu yang hanya kuotanya 65 saja, yang mendaftar adalah 1000 lebih. Ya, 1000 lebih. Kemudian kita hanya
dijatah oleh pemerintah 65 dan alhamdulillah dapat 60 lagi. Dan kalau kita lihat survei pada teman-teman di sana yang dari segi ekonominya tidak mampu tetapi ingin kuliah, semangatnya sangat besar, dan yang sudah bergabung di Unisula ini ada 3.500 mahasiswa baru ini. Saya harapkan kuliahnya sungguh-sungguh karena orang tua kita berharap dengan tadi menjual tanahnya dengan bekerja keras demi kesuksesan kalian masing-masing. Dan salah satu kunci dari kesuksesan kalian ke depan yaitu satu, berbakti pada orang tua dengan tadi selalu kuliahnya serius, dan yang utama adalah selalu menjaga sholat kita. Sebagaimana ya dalam surat Toha ayat yang ke-132 Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan wa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Ya, ini yang diperintahkan oleh Allah untuk selalu mengerjakan sholat, wasbir 'alaiha, dan kerjakan sholat itu dengan penuh kesabaran, dengan sungguh-sungguh. Allah tidak akan meminta rizki kepada kita, Allah akan memberikan rizki kepada kita. Rizki itu bisa tadi kita lancar dalam kuliah kita bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Itu teman-teman sekalian yang bisa sedikit saya sampaikan pada diskusi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian tidak salah bergabung dengan Unisula. Kalau tadi Pak Rektor menutup sambutannya dengan pantun, saya mempunyai pantun andalan ya. Semarang Kota Atlas, Dinda Riyadi wali kotanya, kuliah di kampus berkelas Unisula jawabannya. Baiklah, sekian dari pemaparan materi dari Bapak Wakil Rektor 3, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah